Selamat siang makhluk bumi. Kita lagi kedatangan Santigi ini. Ada sekitar kurang lebih puluhan Santigi. Lagi proses pemilihan cabang-cabang mana yang harus dipakai dan mana yang harus dibuang. Nah ini dari dasar awal. Nah ini cabang, ini batang yang mau dikeringkan Ya. nah, Pohon ini bunyi dari pohon ini dia kan jadi lumayan bagus. Jadi kenapa? Karena pohon itu yang memang asli dari alam perlu butuh tangan terampil untuk mengolah pohon supaya lebih proporsi dan komposisi dari pohon yang mempunyai style kayak gini, style bunjin style. Nah ini guys, bunjin style kurang lebih seperti ini pembentukannya. Jadi, Ini kalau kita mau nanti, kalau lebih prospek lagi, mahkota berada di daerah ini. Ini dipotong lagi. oh dipendekin lagi ya? Pendekin lagi, membuatnya mahkota di daerah sini. Jadi mahkota banyak condongnya ke sini, karena di sini diibaratkan pohon yang ada tebing. Pohon tebing, makanya arah mahkotanya mereka lari ke nyamping. Nah, terusannya cabang utama nanti ada bergerak juga di sini. Ya. Nah ini sebagai aksen backgroundnya. Jadi bunjin yang tidak biasa bunjin seperti yang biasanya main satu kepala, tapi bisa bermain dua kepala. Dua kepala ya. Tapi agak bawah, turun dia mah pokoknya. Sebenarnya bunjin kan nggak harus satu kepala mas. Nah, tidak harus satu kepala mas, tapi yang tergantung bagaimana kita mengkonsep pohon dengan banyak kepala. Karena kita bonsai itu banyak kehidupannya di pohon-pohon tropis yang banyak mengandalkan kepala-kepala dari setiap percabangan yang sudah membesar. Dia mampu memberikan sebuah tajuk, memberikan kepala sendiri. Karena ini cabang ini sudah besar, dia keluar ke sini membuat tajuk mahkota lagi. Kan yang penting ini kan mas, gerakannya sudah mengarah ke gaya bunjin ya. Untuk pembentukan tajuk tinggal pengembangan lagi ya. Ke depannya ya gimana? Salah satu perpanjangan itu kita juga tidak lepas dari pakem-pakem atau aturan yang memang ada. Jadi kalau kita bunjin, ya beginilah konsep sebuah bunjin. Nah untuk selanjutnya ada cabang yang memang perlu dibesarkan, ada yang cabang yang kayak gini yang sudah besar. Ini juga perlu untuk bagaimana caranya untuk membuat sebuah tajuk juga. Tapi dia harus menghindar dari yang ini, menghindar dari ini untuk memberikan kesan bahwa di sini ada kehidupan, ada kehidupan yang memang mampu untuk berdiri sendiri. Sepengetahuan saya bunjin itu tidak perlu rimbun sih. Tidak perlu rimbun, karena pohon ini kan pohon yang memang merana. Merana. Ini filosofinya kehidupan bunjin itu ada di tengah-tengah hutan, yang dimana di samping kelilingnya itu ada pohon-pohon besar. Dia mau hidup juga. Akhirnya dia harus naik ke atas melebihi pohon-pohon yang besar, lalu membuatlah sebuah bunjin dengan berdiri sendiri. Jadi bunjin itu diibaratkan orang yang memang teraniaya, tapi dia mampu untuk memberikan hidup dan berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Nah itulah filosofi dari sebuah bunjin. Ya pohon teraniaya. Tapi teraniayanya ini filosofinya sangat histeris dan memang penuh tantangan untuk hidup. Makanya berdirilah di atas kaki sendiri tanpa bantuan orang lain, dia pun hidup seperti pohon bunjin. Itulah bunjin. Jadi ada dua mahkota yang memang harus mereka berdiri sendiri karena ini cabang yang sudah besar. Nah ini keringan, dia pernah hidup utuh karena di sampingnya itu ada pohon-pohon besar, akhirnya dia mati. Nah, akhirnya juga mau hidup lagi, dia menantang alam juga, keluar lagi membuat mahkota lagi. Bisa lanjut ke pohon selanjutnya mas mungkin mas? Iya bisa.
pohon-pohon yang cari yang agak estetik juga penuh drama. Ekstrim. Ada cerita, filosofi dari sebuah pohon. Ini mas, yang ini. Ini ramu ini. Punya bunjit. Ini buncit ini. Nah, pohon terap. Ada pohon terap ini mas. Ada pohon terap. Wah, bukan terap. Nah, ini pohon terap mas. Terap. Nah, Ini batang utama yang sebelah kiri nih mas ya. batang utama ini mas. Sebelah kiri ya. Ya, ini yang ini sebelah kiri ya. Hmm. Ini batang utama induk dari sebuah pohon. Pohon ini satu pohon yang merebah dia, pecah lagi membentuk batang-batang yang berdiri sendiri gitu. Nah ini sudah lengkap mas. Ini background untuk juga membuat mahkota. Dia maunya ada hidupan di sini karena ini ada kering. Dia menghindar lagi keluar. Jadi mahkota induk yang di sini. Di sini juga ada mahkota nanti. Dia anaknya ada, yang kedua anaknya. Jadi naik dulu. Ada maka anaknya. Nampak anak, nah ini ya. Ini agak kurang ini mas, kurang pendek yang ini mas. Yang mana? Ini nanti Iya. dibuat keringan mas. Oh dibuat keringan ya. Dibuat keringan. Makanya saya tidak potong. Mungkin kehidupannya agak turun. Kalau memang tumbuh di sini, kenapa saya tidak potong hal yang seperti ini? Karena kemungkinan besar kehidupannya kalau memang di sini nanti turun-turun maunya yang di sini, maunya yang di bawah mas. Nih. Nanti ke atasnya ini bisa dibuat keringan sebagai aksesoris. Ini besarnya berapa mas ukurannya ini mas? Ini ukuran 80. 80. Ya. Nah, bagian Yang penting kalau kita membuat sebuah garis pohon seperti Arab ini, sebuah Arab ini, kita harus dulu memperjelas garis pohon utama. Garis pohon utama ini sudah jelas, menunjukkan sebuah garis yang menunjukkan sebuah pohon utama. Jadi induknya pohon besar. Lalu anaknya yang di sini juga adiknya. Nah toh kalau ini kering kayaknya. kering mati ya. Sebagai aksesoris. Makanya strategi jangan membuang sembarangan. Mungkin salah satunya keringan itu bisa dibuat sebuah aksesoris sebagai bahan kering untuk menunjang karakter tua dari sebuah pohon santegi itu. Karena santegi sangat identik dengan keringan dan juga identik dengan batu. Sangat menjadi satu kesatuan. Dijual ini mas barang mas? Ya dijual mas. Itu ownernya Pak Haji Panti. Oh itu ownernya guys. Kira-kira berapa ini mas? Pak harganya pak? Ya mau berapa? Aning 1,5. 1,5 ya? Iya. Jadi ini ada beberapa. Ini besar pohonnya mas. Pohon ya, 1 meter ya. Ya. Misal sama orang itu bisa 3-4 juta. 3-4 juta. Murah. Promo akhir tahun guys. Betul. Jadi yang membutuhkan bahan-bahan untuk bonsai. Ini semua untuk barang dagangan mas, bisa dikontak person sama Pak Haji Panti. Sama Pak Haji Panti ya. Ya ini apa? Itu Pak Haji Panti mantan ketua PBBI cabang Situwondo dulu. Sekarang sudah 4 tahun, sudah 2 periode. Jadi mantan juga jadi dagang. 3,5 periode. 1,5 ya? 3 periode. 3,5 periode. Nah ini mantan ketua mas. Ya, mungkin nanti untuk pemula yang ingin bahan-bahan bonsai santigi bisa kunjungi galerinya Pak Panti Dunia Bonsai di Curakalak di Jalan Pantura ya, pinggir jalan ya mas ya. Nanti kita cantumkan nomor WA-nya Haji Panti mungkin ya. Oh, iya. Di deskripsi ya. Ini bisa ditanyakan tentang harga-harganya ke Pak Haji Panti mas. Oh gitu ya. Mungkin teman-teman pemula bisa ingin memiliki dengan pohon yang murah dengan gaya dan style yang cukup asik untuk kita nikmati. Jadi ini di depan kita ada salah satu lagi pohon buncin ini yang sedang dipotong akarnya dengan Bang Ruli. Wah, agak miring benar-benar.
Nah ini guys. Nah nih. Oh itu nanti dimatikan ya itu ya cabangnya ini ya. Kalau yang ini dimatikan mas, Ah. yang daerah sini nih, Ah. yang dipakai mahkota ini. Topnya itu ya. Jadi, Nanti kebalik lagi ke depan itu mas topnya. ya, Ya. ini topnya ke sini. Ada cabang yang memang mau ke sini. Nah ini kok tumbuh di ketiak mas cabang gimana mas? Nah Nggak ini, perlu dipotong mas? nah ketiak yang seperti ini, kalau bisa ketiak harus habis. Ya sah-sah saja boleh. Ketiak itu boleh nggak ada. Ketika ketiak itu mengganggu ruang dimensi dari sebuah pohon atau flow-nya batang. Atau mungkin ini tumbuhnya ke sini gitu lah Ya, maksudnya ya. mengganggu flow. Nah, sementara yang tumbuh yang di sini ini tidak mengganggu flow batang. Bahkan dia akan memberikan sebuah kesan pohon ini bisa berdiri sendiri yang di sini, Mas. Untuk mengisi sebagai aksen untuk mencapai sebuah kedalaman dari sebuah dimensi. Nah, cabang yang seperti ini. Ini kan juga tidak mengganggu flow. Iya tidak. Karena lebih kecil dia dari batang tidak utamanya. lebih kecil, dia menghindar dari mahkota kehidupannya. Jadi mahkotanya juga ada di sini. Jadi untuk meja tanam mas yang bagus mas. oh, kalau media taman pakai pasir Malang aja mas. Oh itu ya. Ya lebih bagus. Lebih bagus itu. Ya. Nah ini bunjin yang juga agak langka ini. Nah untuk memberikan kesan pohon yang bunjin ini sangat dramatis sekali. Salah satunya, walaupun mereka kehidupannya yang di sini, karena ini tidak mengganggu dari dimensi atau flow batang ini, akan memberikan kesan tersendiri. Nah makanya mahkota induk ini ada kesan tersendiri. Akhirnya ini akan juga membentuk. Ini tidak mengganggu dari sebuah dimensi. Jangan serta-merta mentang-mentang di ketiak dia harus dipotong. Gitu ya. Nah sementara pengganti dari ini nggak ada. Sementara ini ada nilai plus hadiah yang memang dari alam. Itu sudah membentuk hal yang seperti ini. Sementara tidak mengganggu dimensi dari batang ini. Kan tidak mengganggu. Iya. Kecuali cabang yang tumbuh di ketiak itu lebih besar dari cabang utama ya mas. Kecuali yang Itu memang tumbuh yang dari sini. perlu dipotong itu Nah, mas ya. perlu. Karena mengganggu flow-nya. Maka gerakannya akan terputus Gerakannya mungkin akan ya. terputus di sana. Nah sementara ini tidak memutus sebuah gerakan, tapi menambah sebuah gerakan, flow ataupun dimensi dari sebuah pohon akan ada nilai plusnya juga di sini. Lagian cabangnya ini turun, ya ada filosofi yang kenapa mereka turun gitu. Filosofi karena ini menghindar dari ini, turun dan keluar, akhirnya membentuk sebuah tajuk-tajuk yang memang berada di sini. Cantik ini. Ini berapa kira-kira mas harganya mas? Tahu anunya Pak Haji? Untuk yang bunjin ini pak? 1 juta. 1 juta ya. Ini pohon bunjin guys. Tingginya kurang lebih 1 meter ya. Nanti ya mungkin ya. Topnya bisa 1 meter tuh. Ini potnya pot bundar ya mas, lingkaran ya mas ya. Pot lingkar ya. Nah ini bunjinnya cukup dramatis. Ada drama yang memang hadiah dari alam. Salah satunya cabang yang merunduk. Iya. Cabang yang merunduk. Ya filosofinya seperti menghindar dari sebuah percabangan yang besar ini. Menghindar. Akhirnya membentuklah sebuah tajuk-tajuk.